Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Stefania Zara Ponto dengan akhiran NIM 007. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perencanaan permukiman, MK perencanaan permukiman. Jadi langsung saja kita mulai ke presentasinya. Oke, Jadi pertama bentuk atau tematik permukiman. Jadi green affordable housing merupakan konsep perumahan yang menekankan pada penyediaan hunian yang terjangkau, layak, dan ramah lingkungan. Konsep ini mengutamakan efisiensi biaya pembangunan, penggunaan sumber daya secara hemat, serta menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan berkelanjutan. Terus, konsep ini relevan diterapkan pada kawasan DMB 1, Kecamatan Kota Barat, karena kawasan ini merupakan permukiman yang berkembang dengan kepadatan penduduk cukup tinggi, serta memiliki beberapa permasalahan lingkungan seperti keterbatasan ruang terbuka dan sistem drainase yang belum optimal. Penerapan konsep ini diharapkan mampu menciptakan kawasan permukiman yang tertata, nyaman, dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Terus kita masuk ke peraturan dan kebijakan strategi penyelenggaraan permukiman. Jadi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur oleh pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak, aman, dan sehat. Jadi beberapa dasar hukum yang mengatur antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terus Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Terus kebijakan pemerintahan dalam sektor perumahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui berbagai strategi seperti penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terus peningkatan kualitas kawasan permukiman, dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan. Terus kita masuk ke kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman. Jadi kriteria pemilihan lokasi permukiman dibagi menjadi kriteria umum dan kriteria khusus. Yang pertama kriteria umum itu ada kesesuaian dengan RT RW, terus ada kedekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas, terus ada ketersediaan infrastruktur dasar, terus ada akses transportasi yang baik, dan terakhir ada sistem drainasi yang memadai. Dan untuk kriteria khusus itu ada kondisi sosial budaya masyarakat, terus ada pola tata ruang kawasan, terus ada kualitas lingkungan dan ekosistem sekitar, dan terakhir ada potensi pengembangan kawasan. Terus masuk ke pengajuan lokasi alternatif. Jadi ada beberapa lokasi yang dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan permukiman, yaitu ada kawasan permukiman Iluta di Kecamatan Batu Daa, terus ada kawasan permukiman Lekobalo di Kecamatan Kota Barat, terus ada kawasan permukiman Dembe di Kecamatan Kota Barat. Ketiga lokasi ini dipilih sebagai alternatif karena memiliki aksesibilitas yang cukup baik serta merupakan kawasan permukiman yang sedang berkembang. Terus ada pemilihan atau penghitungan lokasi terpilih. Jadi kawasan permukiman DMB Kecamatan Kota Barat ini alasan pemilihan lokasi karena memiliki akses jalan yang cukup baik, terus dekat dengan fasilitas umum, dan terus ada merupakan kawasan permukiman yang berkembang, memiliki potensi untuk penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Terus untuk hasil survei kondisi existing terpilih yaitu berdasar hasil survei lapangan di kawasan Dembe ditemukan beberapa kondisi berikut. Jadi pertama ada infrastruktur jalan lingkungan yang sudah tersedia, terus pola permukiman yang cukup padat, terus ada jarak antar bangunan yang relatif dekat, terus sistem drainase pada beberapa titik yang belum optimal.
dan pengelolaan sampah masih sangat terbatas. Terus ada ketersediaan ruang terbuka hijau yang masih kurang. Jadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan masih memerlukan penataan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Terus, pada judul itu bukan, maaf Pak. Bentar, Pak. Terus selanjutnya ada analisis strategis pemecahan masalah. Jadi pertama itu ada penataan kawasan permukiman, pengaturan kembali pola permukiman agar lebih tertata melalui pengaturan jarak bangunan dan jaringan jalan lingkungan. Terus ada peningkatan sistem drainase, perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk mengurangi potensi genangan air saat hujan. Terus ada pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas tempat pembuangan sementara atau TPS, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terus keempat, ada penyediaan ruang terbuka hijau, pembuatan taman lingkungan atau ruang terbuka hijau sebagai area resapan air dan ruang interaksi masyarakat. Terus terakhir ada peningkatan infrastruktur lingkungan. Jadi perbaikan jalan lingkungan, sanitasi, serta akses air bersih untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis kawasan permukiman di Dembe itu ditemukan beberapa permasalahan utama seperti kepadatan permukiman, sistem drainase yang belum optimal, pengelolaan sampah yang masih terbatas, serta kurangnya ruang terbuka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi berupa penataan kawasan permukiman, peningkatan sistem drainase, penyediaan fasilitas, pengelolaan sampah, pengembangan ruang terbuka, serta peningkatan infrastruktur lingkungan. Dan dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan kawasan permukaan Dembe ini dapat berkembang menjadi lingkungan dunia tertata, sehat, dan berkelanjutan. Oke, Pak. Terima kasih. Apa? Iya. Iya, belum. Iya, Pak. Oh, oh iya, Pak. Oh, mata pencarian. Iya, Pak.
Oke, Pak. Hmm, Pemukiman. Iya, Pak. Pemukiman. Iya. Oh, iya, Pak. Yang, I think oh, yang sudah, ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.